Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku, Naufal Rifki, pada tutorial bab 12 part 1. Jadi pada bab 12 ini kita akan berbicara tentang turunan fungsi dua variabel atau lebih. Nah, pertama kita mulai dengan pengertian sebuah fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi dari satu variabel yaitu keterkaitan antar variabel y yang dipengaruhi oleh suatu masukan atau input berupa X. Kemudian yang membedakannya dengan fungsi dua variabel adalah kalau dua variabel ya sesuai namanya, y dipengaruhi oleh X dan juga Y. Itu tiga variabel, sama juga sekarang tiga variabelnya, ada Z. Kemudian kita mulai dengan pengertian daerah asal atau domain dari fungsi. Domain itu adalah semua himpunan titik di mana fungsi tersebut bermakna dan menghasilkan nilai bilangan real. Sebagai contoh, untuk akar G yang merupakan fungsi dari X dan Y, itu domainnya adalah lebih dari 0. Jadi yang di dalam akar ini harus lebih dari 0 untuk membuat fungsi ini terdefinisi. Terus kalau seper G terhadap X dan Y, berarti G terhadap X dan Y-nya harus tidak boleh 0. Kemudian sekarang kita lihat contoh pendefinisian domain dari sebuah fungsi. Jadi pada nomor 1 kita disuruh sketsakan domain dari f x, y yang merupakan fungsi dari akar x min y kuadrat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, agar terdefinisi tuh gimana? Berarti kan dalamnya harus lebih dari 0. Berarti x min y kuadrat lebih dari 0. Nih. Alhasil domainnya adalah x lebih besar dari y kuadrat. Untuk yang lain juga sama. Kemudian kita sekarang beranjak ke kurva ketinggian atau kontur. Nah, mungkin untuk kata kontur sendiri kita kan sering dengar ya, terutama di atlas. Karena atlas tuh digambarkan sesuai warna berdasarkan kontur tanah yang ada. Jadi sebenarnya pada bab ini tuh juga sama. Kontur di sini dimaksud adalah ketinggian. Misalkan Z sama dengan fungsi dari X dan Y itu merupakan suatu permukaan. Nah, setiap bidang Z sama dengan C itu memotong permukaan menurut sebuah kurva. Maksudnya misal kita punya fungsi yang ini. Fungsi tiga variabel yang ini. Nah, kalau kita potong sesuai bidang Z sama dengan C, nanti kalau kita lihat X dan Y plane-nya akan ada kurva lagi gitu yang mendefinisikannya. Ini dalam hal ini kalau kita translate ke XY, nanti ada lingkaran begini pada Z sama dengan C ini. Nah, itu bisa dilakukan buat semua Z. Nanti kita temukan jadinya karakteristik fungsinya bagaimana. Nah, ini bisa kita lakukan dengan contoh soal. Misal, contoh soal nomor 4 ini. Sketsakan kurva ketinggian Z sama dengan K dengan nilai K seperti ini. Untuk fungsi X min Y. Nah, kan Z sama dengan K. Ini kan berarti yang begini kan fungsi dua variabel ya. Variabel terikatnya 2 maksudnya. Berarti dia ada X, ada Y. Nah, X, Y-nya itu adalah Z. Jadi yang kita ganti-ganti nilainya adalah yang di sebelah kiri ini.
Jadi misal K-nya min 1 berarti min 1 sama dengan X min Y. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan X min 1. Untuk K sama dengan min 1. Nih yang ini. Nanti diteruskan sampai maksudnya setelah itu masukkan 0, masukkan 1. Terdapat nih karakteristik fungsinya begini, begini, begini. Selanjutnya untuk nomor 5 sama K-nya, Z-nya nih harus tinggal diganti-ganti aja. Ini sebenarnya f x, y. Gitu, itu untuk kontur. Kemudian selanjutnya adalah turunan parsial. Misal kita punya fungsi dengan dua peubah Z sama dengan f x, y. Untuk turunan parsial pertama itu kita misal terhadap x dulu di x0, y0. Nah, untuk menurunkan fungsi dua buah ubah terhadap x, itu kalau kita turunkan terhadap x, x-nya kita anggap sebagai peubah, sedangkan y-nya kita anggap konstan dulu nih. Nah, jadi begini, f kecil x, ini maksudnya turunan f terhadap x0, y0 adalah do f, ini do namanya. Do f per do x, x0, y0. Berarti kita turunkan z yang merupakan fungsi dari x0, y0 terhadap x. Nah, y0-nya dianggap konstan. Y-nya dianggap konstan maksudnya. Untuk y, sebaliknya sekarang x-nya yang dianggap konstan. Nah, nanti turunan parsial itu ada parsial kedua juga. fxx, fxy. Maksudnya pertama diturunkan terhadap x, kedua diturunkan terhadap x lagi. X-y juga begitu, pertama terhadap x, kemudian setelahnya terhadap y. Misal contoh, kita punya fx seperti ini. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti kan 2y-nya y-nya dianggap sebagai konstan. Berarti ini 1/2y kali x kuadrat kan. Untuk suku pertama. Berarti turunin aja x-nya jadi 2x. Tambah, ini ada 3y kuadrat. Ini konstannya. Kalikan turunan x min 1. Berarti min 1/x kuadrat. Begini. Nah, ntar jadi begini hasilnya. Untuk yang lain tinggal diikutin juga. Ya, ini masih contoh-contohnya. Oke. Selanjutnya, persamaan garis singgung kurva perpotongan Z sama dengan fx, y dan bidang y sama dengan y0. Ini kita langsung disajikan dengan contoh. Langsung aja kita bahas biar paham. Misal kita punya Z sama dengan fungsi dari X dan Y seperti ini. Dan bidang Y sama dengan 1 saling memotong. Cari persamaan garis singgung di akar 2, 1, 2. Nah, kalau misalnya kita lihat nih gambarnya. Yang ini adalah fungsi dari X dan Y yang diketahui tadi. Ternyata membentuk 1/4 lingkaran. Dan ini bisa kita lihat dari kalau kita kuadratkan ini semua kan menjadi persamaan bola. Nah, ini benar. Ternyata dia bentuk 1/4 bola.
Kalau kita sajikan dia dalam bidang Y sama dengan 1, bidang Y sama dengan 1 kan yang begini ya. Nah, nanti kita dapat potongan seperti ini nih, yang diarsir ini. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau turunan yang bisa dicari adalah turunan terhadap X, salah satunya. Nah, untuk mencari turunan terhadap X, kita lakukan seperti halnya tadi, Y-nya itu kita anggap konstan. Jadilah kita dapat fx seperti ini. Nah, lihat lagi dimintanya turunan di akar 2, 1,2. Berarti x-nya akar 2, y-nya 1. Kita masukin, dapatlah ternyata turunan x di di bidang y sama dengan 1 adalah segini. Minus akar 2. Sehingga kita dapatkan do z do x itu sama dengan akar 2. Kemudian dari situ kita bisa dapatkan juga vektor arahnya dengan cara melihat vektor arahnya itu bisa diketahui dari kita lihat bidang ini, kita lihat gradiennya. Gradiennya itu kan minus akar 2 per 1. Berarti dia arah sumbu z-nya adalah minus akar 2 di sini. Kemudian untuk x-nya itu 1. Karena gradiennya kan minus akar 2 per 1. Nah, setelah itu kita bisa definisiin juga persamaan parametriknya seperti berikut. Y-nya 1 karena di bidang Y sama dengan 1. Kemudian parametrik Z-nya adalah 2 kurang akar 2 kali T. Kemudian untuk selanjutnya perpotongan dengan bidang X. Nah, langkahnya kurang lebih sama. Tapi sekarang yang dicari adalah turunan Z terhadap Y. Karena yang ada gradiennya seperti ini kan. Kurang lebih sama langkah-langkahnya. Nah, sekarang untuk turunan lebih dari 2 variabel. Jadi sekarang 3 nih. 3 variabel. Dan seterusnya mungkin bisa di apply ke yang lain juga. Turunannya ya kurang lebih sama. Kalau terhadap X berarti yang selain X jadikan konstanta. Berarti XY tambah 2, tambah ya 2YZ tambah 3XZ. Itu kalau terhadap X berarti Y-nya jadi konstan, Z-nya juga jadi konstan. Jadi begini terhadap X, terhadap Y begini, terhadap Z begini. Nah, selanjutnya limit dan kontinuitas. Definisinya limit dari X, Y jadi didekati dari dua arah. Jika X, Y-nya mendekati A, B, maka f x, y akan mendekati sebuah nilai L. Artinya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 yang bersesuaian sedemikian sehingga jika x, y mutlak dari
atau jarak dari X, Y ke A, B itu diantara 0 sampai delta, maka Fx, Y kurang L mutlak kecil dari epsilon. Teorema A menyebutkan bahwa jika Fx, Y adalah polinom, maka limit X, Y mendekati A, B adalah seperti ini. Nah, jika Fx, Y adalah fungsi pecahan seperti ini, dengan P dan Q adalah polinom, maka limit X, Y mendekati A, B akan menjadi seperti ini juga, asalkan penyebutnya tidaklah 0. Selanjutnya lagi, jika limit X, Y mendekati A, B dari P, X, Y tidak sama dengan 0, dan limit X, Y mendekati AB dari Q-nya sama dengan 0, maka limit Fx, Y yang merupakan pecahannya tidak ada. Terus ini ada beberapa catatan tambahan juga. Jika menemukan limit bentuk 0/0, sederhanakan terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan, kalikan sekawan, dan lain-lain. Sehingga bisa lebih sederhana dan substitusi hasilnya tuh ada. Jika bentuk 0/0 dan tidak bisa disederhanakan, kemungkinan limit tidak ada. Buktikan dengan pendekatan kurva-kurva yang melalui titik tersebut. Caranya ada ya seperti berikut. Ambil satu kurva ataupun dekati, atau ambil dua, dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan, limit dari Fx, Y itu ada jika didekati dari segala arah dan kurva apapun yang melewati titik tersebut menghasilkan nilai limit yang sama. Jadi nggak mungkin membuktikan bahwa limit ada melalui pendekatan kurva. Karena harus dari semuanya. Semua kurva yang melalui itu mendekati nilai tersebut. Pendekatan menggunakan satu kurva itu hanya digunakan untuk membuktikan bahwa limit tidak ada. Jadi kalau dengan satu kurva tidak ada, berarti kan udah nggak memenuhi yang pertama gitu. Yang pertama bilang bahwa limit itu harus didekati dari segala kurva. Kalau satu kurva aja nggak mendekati nilai yang sama, atau bahkan mungkin nggak ada, berarti ya limitnya nggak ada. Gitu. Kita bisa lihat contoh limit nomor 11 maksudnya. Limit X, Y mendekati 1,2. Ini tinggal masukin dapatlah 1/5. 12 juga masih sama. Nah, 13 ini yang agak bermasalah. Karena kalau kita mendekati 0,0 menjadi 0/0. Pertama coba kita dekati oleh sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Maka limitnya itu menjadi limit X mendekati 0 dari 1/x. Karena limit X mendekati 0 dari 1 itu 1, dan tidak sama dengan 0, dan limit X mendekati 0 itu adalah 0, maka limit X mendekati 0 dari 1/x itu tidak ada. Jadi limit ini tidak ada. Selanjutnya
limit dari x kali y per x kuadrat tambah y kuadrat. Pertama coba kita dekati dengan kurva y sama dengan x, maka jadi seperti ini. Jadi nilai limitnya itu setengah. Kemudian kalau kita dekati menggunakan sumbu x, yaitu y sama dengan 0, maka nilai limitnya adalah 0. Karena pas didekati dengan kurva berbeda, nilainya berbeda juga, maka limitnya tidak ada. Begitu untuk mencari keberadaan limit dari suatu fungsi. Selanjutnya, kontinuitas pada suatu titik. Nah, fx-y itu kontinu di a, b jika f a, b ada atau terdefinisi. Dan juga limit x, y mendekati a, b dari fx, y itu ada. Dan juga kalau kita masukkan limitnya itu hasilnya f dari a, b. Nah, fungsi polinom itu kontinu untuk semua x, y. Dan fungsi rasional kontinu di mana-mana, kecuali pada saat penyebut sama dengan 0. Komposisi fungsi jika g merupakan fungsi dari x, y, kontinu di a, b, dan fx kontinu di g, a, b, maka f komposisi g dari xy kontinu di AB. Kontinuitas pada himpunan, jika fxy kontinu pada himpunan S, maka fxy kontinu di setiap titik di himpunan S. Selanjutnya kita lanjut ke keterdiferensialan. Definisinya, jika f linear secara lokal di a, b, maksudnya f itu linear secara lokal di titik a, b, itu jika f dari a plus h1, b plus h2 adalah f a, b ditambah h1 kali fx segala macam dengan epsilon 1 dari h1, h2 itu mendekati 0 dan epsilon 2 h1, h2 mendekati 0 ketika h1, h2 mendekati 0. Nah, sekarang lanjut ke definisi keterdiferensialan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Fungsi f itu terdiferensialkan di arah P jika ia linear secara lokal di arah P. Fungsi f itu terdiferensialkan pada himpunan terbuka R jika ia terdefinisikan di setiap titik di dalam R. Jadi dia harus terdefinisi dulu fungsinya, baru dia bisa terdiferensialkan. Sama seperti turunan satu arah. Nah, selanjutnya lanjut ke vektor gradien. Dilambangkan dengan nabla F pada arah P. Gradien di titik x0, x0, y0 dari F dilambangkan dengan nabla F adalah turunan parsial terhadap x dari x0, y0, turunan parsial terhadap y dari x0, y0. Nah, ini ada sifat-sifat nabla. Kalau nabla penjumlahan itu berlaku sifat seperti ini, bisa dipisah. Kemudian perkalian juga bisa. Terus dot, ini perkalian terhadap skalar maksudnya. Terus untuk
perkalian bisa dipakai O aksen V, V aksen U. Nah, jika F dapat didiferensialkan di arah P, maka F continue di P. Jadi ini biasanya sering digunakan buat cek kontinuitas metodenya. Selanjutnya kita bahas turunan berarah dan gradien. Itu tujuannya untuk mengukur laju perubahan F. Maksud laju perubahan F berarti ketinggian Z-nya terhadap jarak dalam vektor dan arah utopi, yaitu arah U1, U2. Ini harus dalam bentuk vektor satuan, jadi nanti harus selalu diubah dulu. Nah, untuk kemiringan dalam arah utopi itu F kecil X melambangkan kemiringan searah sumbu X positif, sedangkan F kecil Y itu kemiringan searah sumbu Y positif. Dilambangkan dengan seperti ini. D utopi F. Ini maksudnya kemiringan di arah U. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. D utopi F dalam arah P sama dengan nabla F pada arah P didotkan dengan vektor U. Jadilah seperti ini setelah didotkan. Selanjutnya ada laju perubahan maksimum. Suatu fungsi dua variabel itu bertambah paling cepat di arah P pada arah satuan nabla F pada arah P dibagi panjang nabla F dengan variabel P. Itu dia bertambah paling cepat apabila lajunya seperti ini. Nah, kalau berkurang paling cepat itu arah satuannya begini dan lajunya seperti ini. Buktinya bisa dilihat di sini. Kita langsung ke contoh aja. Contoh, kita mencari turunan berarah dari x, y dari x y kuadrat di titik 1,2 pada arah vektor 3,4. Kita cari dulu vektor arah satuannya dengan membagi vektor U terhadap panjang vektornya. Jadilah seperti ini. Setelah itu kita cari vektor gradiennya dengan menurunkan fungsi f terhadap x dan juga fungsi f terhadap y. Turunan parsial. Dapatlah vektor gradiennya atau nablanya sebesar 4,4. Jadi turunan berarah di 1,2 adalah turunan berarahnya berarti kita dotkan antara nabla F dengan U. Jadilah sebesar ini. Selanjutnya laju tercepat nih. Soal nomor 18 diketahui itu ditanya dalam arah mana fungsi berikut berkurangnya paling cepat di titik ini. Dalam arah mana? Pertama, kita cari nablanya dulu dengan menurunkan secara parsial terhadap X dan terhadap Y. Kemudian masukkan titiknya
kita dapatkan nablanya pada titik min 1,2 adalah 2,-4. Setelah itu kita cari panjang nablanya sebesar 2 akar 5. Maka dari itu kita bisa dapatkan arah di mana fx, y berkurang paling cepat, yaitu kita ini kan berkurang, berarti pakai yang minus. Kita kalikan min 1 si nabla f di titik min 1,2-nya dibagi dengan panjang nabla. Dapatlah arah vektor satuannya seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas pada tutorial kali ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan apa-apa bisa kontak aja OA Line Asrama. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.